Halo teman-teman, perkenalkan nama saya John Leandrik Laya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Yang pertama itu adalah pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Secara etimologis, kata jurnal berasal dari bahasa Prancis yaitu jour yang artinya hari. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Kemudian ada tujuan dari jurnal umum. Yang pertama, sebagai identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Kedua, penilaian terhadap transaksi. Ketiga, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Kemudian dalam jurnal umum ada prinsip dasar. Yang pertama itu dalam akuntansi ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam membuat jurnal umum. Di antaranya, pertama, proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Misalnya, memo, kwitansi, nota, invoice, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklasifikasikannya ke dalam jenis utang, harta, atau modal. Yang ketiga, menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. 4. Memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang kelima, membuat catatan transaksi ke dalam general ledger berdasarkan bukti transaksi yang ada. Kemudian ada fungsi jurnal umum. Pada praktiknya, jurnal umum memiliki 5 fungsi penting bagi sebuah perusahaan, khususnya perusahaan jasa. Berikut penjelasannya. 1. Fungsi historis. Dalam general ledger, semua transaksi yang terjadi ketika dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal ini, jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus. Dengan kata lain, general ledger disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam general ledger agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. 3. Fungsi analisis. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besar transaksi. Kemudian nomor 4 yaitu fungsi instruksi. Jurnal umum mempunyai fungsi instruktif dalam proses memasukkan data ke dalam buku besar. Proses pencatatan dalam general ledger tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debit. 5. Fungsi informatif. Dalam general ledger terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Yang kemudian ada itu manfaat dari jurnal umum. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa manfaat jurnal umum yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan. Di antaranya, 1. Untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. 3. Mengetahui jumlah yang didebat atau dikredit. yang didebit atau dikredit bahwa mesti seimbang. Kemudian 4. Untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai pekerjaannya dengan membuat tanda atau referensi. 5. Untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting
ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai nomor perkiraannya dengan membuat tanda atau referensi. Sekian penjelasan jurnal umum yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang memberikan wawasan luas tentang perekonomian. Terima kasih.